Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa bisa dipimpin oleh Mas Nasruddin. Di tempat duduk siap-siap berdoa mulai. Ya, terima kasih untuk Mas Nasruddin karena sudah membantu teman-temannya untuk berdoa, memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, setelah itu Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Ya, alhamdulillah karena hari ini hadir semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa selalu hadir dalam pembelajaran di sekolah ya. Setelah itu kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Ibu minta tolong sama anak-anak untuk bisa berdiri. Terima kasih anak-anak, boleh duduk kembali. Nah, anak-anak tahu nggak sih kenapa sebelum pembelajaran kita perlu menyanyikan lagu nasional? Jadi sebelum pembelajaran kita perlu menyanyikan lagu nasional itu ada dua tujuannya. Yang pertama yaitu bentuk kita cinta dengan tanah air. Yang kedua yaitu bentuk kita itu mengingat para pahlawan yang dulu pernah berjuang untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, kalian pernah lihat razia di jalan? Pernah. Nah, biasanya mereka itu kenapa kok bisa kena razia? Karena melawan bebas. Gak bawa sepeda bisa kena razia. Jadi anak-anak itu nanti akan ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai norma-norma, maksudnya mengenai macam-macam norma. Jadi untuk materi hari ini kita akan belajar mengenai macam-macam norma dan ada beberapa tujuan yang nanti akan kita capai, yaitu kalian diharapkan dapat memahami dan dapat mengenal serta membedakan macam-macam norma yang ada di kehidupan kita. Nah, sebelum itu Ibu mau kalian memperhatikan video. Oh, sebentar. Salah. Sebentar ya. Kenapa? Nah, tolong diperhatikan ya anak-anak, nanti Ibu akan memberikan pertanyaan terkait video. Akhirnya kita bisa liburan juga itu. Oh, itu semua itu nggak betul di desa ini. Kita harus jaga etika dan peraturan yang nggak ada di desa ini. Oh, itu peraturannya. Nih, ayo bisa lihat bareng peraturannya yang ada di desa ini. Dilarang membuang sampah sembarangan. Apa aja peraturannya?
Ada yang bisa boleh bantu baca? Ya, bicara dingin itu ya kita jangan cuek-cuek ya. Karena kan nanti kalau cuek kan terkesannya tidak sopan, jadi kita tidak boleh kayak gitu. Itu tuh dipercaya. Ikan kita harus hormatin peraturan yang ada di situ. Tapi gua percaya, gua bakal ngomong kasar. Jangan dulu. Ayolah itu, nanti kita diculik setan di mana? Belum dicoba ngomong ini. Oke, mari kita coba. Dingin. Iya kan, nggak ada apa-apa. Bisa sudah dipercaya. Benar tuh, berarti cuma lepas doang tuh peraturannya. Nih, gua coba ngomong kasar lagi. Oke. Iya, kasar. Dua. Tiga sepuluh. Nah, jadi anak-anak tadi apa yang bisa kalian ambil dari video tadi? Ya, jadi tadi kan tidak boleh berbicara kasar, tidak boleh berbicara dingin. Nah, tapi mereka itu tadi malah melakukannya. Jadi akhirnya tadi mereka itu terkena sanksi ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini tadi Bu lupa untuk menyampaikan akan ada penugasan yaitu LKPD kelompok, juga nanti akan ada soal evaluasi. Sekarang kita belajar dulu ya anak-anak. Kita akan belajar norma jadi. Yang akan kita pelajari yang pertama itu nanti ada pengertian norma, ada macam-macam norma, dan juga ada penjelasan mengenai pentingnya norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu tentang pengertian norma. Jadi, norma adalah aturan atau standar yang mengatur perilaku anggota masyarakat dalam interaksi sosial. Norma ditetapkan untuk menjaga ketertiban, keharmonisan, kestabilan dalam masyarakat. Norma dapat bersifat formal seperti hukum yang tertulis atau norma seperti kebiasaan atau adat istiadat. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis norma. Bisa tolong untuk Mbak Aul bisa dibacakan? Norma agama, norma kesopanan, norma hukum, norma adat. Ya, terima kasih Mbak Aul. Nah, selanjutnya ini ada penjelasan mengenai norma agama. Jadi untuk norma agama itu adalah aturan yang berasal dari ajaran agama dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia. Contohnya apa aja, bisa dibaca bareng-bareng? Nah, untuk sanksinya yaitu apa aja? Sanksi spiritual, sanksi Nah ya, jadi kalau kita semisal tidak mematuhi norma agama, misal kita tidak melaksanakan sholat, terus kita juga mencuri, itu nanti kita akan mendapatkan sanksi tidak dari orang lain tapi dari diri kita sendiri. Jadi nanti kita akan merasa bersalah, juga akan merasakan perasaan tidak nyaman. Kemudian ada juga norma kesopanan, yaitu aturan yang mengatur perilaku sopan dalam masyarakat, termasuk tata krama dan etika pergaulan. Jadi untuk contohnya itu ada mengucapkan terima kasih dan menggunakan bahasa yang sopan. Jadi kalau yang berkaitan sama video tadi itu tidak boleh berbicara kasar seperti kayak mengumpat, terus kita berbicara kasar menyebut temennya pakai nama yang tidak baik, itu kita nggak boleh ya. Terus juga nanti kalau misalnya kita melanggar norma kesopanan, itu akan ada sanksi berupa teguran atau celaan dari orang lain, kemudian juga bisa dijauhi oleh orang-orang di sekitar. Selanjutnya yaitu ada norma hukum. Norma hukum itu biasanya norma yang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu. Jadi kalau misal tadi kita kena razia, itu bisa termasuk melanggar norma hukum. Selanjutnya ada norma adat. Norma adat yaitu aturan yang berasal dari tradisi dan adat istiadat atau
kelompok suatu masyarakat tertentu. Contohnya yaitu mengikuti upacara adat dan mematuhi tradisi pernikahan adat. Nah, anak-anak, setelah itu ada juga pentingnya norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu, bisa tolong dibacakan Mas Pastio. Satu, menjaga ketertiban dan keamanan. Kedua, membantu menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Dua, membangun hubungan sosial yang baik. Empat, sepadan menjaga hubungan harmonis antar individu. Yang ketiga yaitu mengendalikan perilaku. Norma memberikan batasan tentang apa yang benar dan salah. Ya, keempat itu memperkuat identitas dan kebersamaan. Norma adat memperkuat identitas budaya dan rasa kebersamaan. Yang kelima yaitu menjadi panduan dalam menghadapi situasi. Norma memberikan panduan dalam bertindak dan mengambil keputusan. Dan terakhir yaitu menghindari konflik. Norma membantu menghindari konflik dan perselisihan dengan orang lain. Ya, terima kasih Mas Prastio. Nah, sekarang kita mengerjakan LKPD dulu. Ibu bagi kalian menjadi dua kelompok untuk meja ini dan meja ini. Ke belakang itu kelompok 1, meja ini ke belakang kelompok 2. Jadi nanti untuk kelompok 1 itu tugasnya, jadi di lembar LKPD ini akan ada gambar-gambar seperti ini. Nanti untuk kelompok 1 Ibu minta tolong kalian bisa menganalisis. Jadi ini tuh nanti termasuk pelanggaran norma apa? Paham kelompok 1? Untuk kelompok 2 itu nanti kalian menganalisis sanksi yang sesuai dengan gambar-gambar yang tertera. Kelompok 2 paham? Jangan ngantuk ya. Bisa duduk berkelompok anak-anak. Nanti Ibu minta tolong untuk dipresentasikan di depan ya. Waktu pengerjaannya yaitu 5 menit. Silahkan bisa duduk berkelompok. Apakah ada kesulitan? Gambarnya jelas kan? Kelompok 2 apakah ada kesulitan? Tidak, Bu. Apakah sudah selesai anak-anak? Nah, kalau sudah selesai yang mau maju kelompok 1 dulu atau kelompok 2 dulu? Ya, silakan untuk perwakilan kelompok 1 bisa ke depan ya. Jadi di sini sanksi yang sesuai dengan melanggar norma agama itu kan kayak yang nomor 3 misalnya mencuri, terus habis itu ada merampok bank, mencontek, kemudian sama tidak toleransi. Kalau sanksinya nanti bakal dapat dosa, terus dipenjara. Kemudian sanksi sesuai dengan gambar 1 seperti vandalisme, kemudian bonceng 3. Terus ada itu sanksinya nanti kena tilang dan kena teguran. Kemudian norma kesusilaan yang nomor 12 menolong teman yang jatuh ini. Kemudian yang norma kesopanan nomor 13 yaitu membantah orang tua, dan nomor 4 yaitu tidak mau mengantri. Sanksinya adalah sanksi seperti nanti dapat teguran. Cukup sekian, terima kasih. Ya, beri aplaus untuk teman kita. Selanjutnya untuk kelompok 2 bisa maju ke depan. Ayo boleh siapa aja, Mas Nasjun nggak apa-apa lagi. Oh ini. Oh, ini saya akan jawab ya Bu ya. Ya. Ini dari norma agama itu perasaan bersalah atau berdosa. Terus kemudian norma hukum nanti dipenjara, nanti dapat denda, terus nanti bisa dihukum sesuai dengan pelanggarannya. Terus norma kesusilaan
nanti malu Bu, terus gelisah, terus ini norma kesopanan nanti diejek orang lain sama tidak dihormati orang lain. Ya, terima kasih Mas Asrudin. Beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, anak-anak, untuk sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu ada soal evaluasi. Tapi karena sepertinya waktu tidak cukup, jadi nanti soal evaluasi dan ada juga kuis di Word nanti akan Ibu kirim ke grup kelas. Kalian bisa minta tolong ke orang tua dan juga nanti untuk mengerjakannya bisa minta tolong diawasi orang tua ya. Kita nggak boleh main HP sendirian ya anak-anak ya. Nah, sebelum pembelajaran diakhiri, Ibu mau minta kalian untuk menyanyikan lagu daerah. Sudah. Terima kasih anak-anak. Nah, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, Ibu berterima kasih kepada semuanya yang hadir. Semoga kita selalu diberi kesehatan supaya dalam pertemuan yang akan datang kita bisa masuk semua ya. Jadi untuk pertemuan yang akan datang kita akan belajar mengenai musyawarah. Sebelum Ibu akhiri, Ibu mau minta tolong kepada Mbak Anis Ada untuk memimpin teman-temannya berdoa. Ya, terima kasih Mbak Anis Adha. Ibu cukupkan untuk pelajaran hari ini. Apabila ada salah, Ibu mohon maaf. Kalau mau pulang hati-hati, titip salam kepada orang tua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku gak bisa mateni. Iya Bu.